Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diksi bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadlan Robani. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasannya, seperti yang kita ketahui, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari berkomunikasi antar sesama dalam setiap aktivitas. Pemilihan kata yang tepat merupakan sarana pendukung dan penentu keberhasilan dalam berkomunikasi. Pilihan kata atau diksi bukan hanya soal pilih memilih kata, melainkan lebih mencakup bagaimana efek kata tersebut terhadap makna dan informasi yang ingin disampaikan. Oke, dalam video ini kami berusaha menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan penggunaan diksi yang tepat. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama ada pembahasan mengenai pengertian diksi yang akan dijelaskan oleh Koirunisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Haranisa Maharani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita. Diksi menurut KBBI merupakan penggunaan kata yang tepat pada pilihan kata di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan. Selain menurut KBBI, ada pengertian diksi menurut para ahli. Salah satu contohnya adalah menurut Goris Keraf, yaitu salah seorang legendaris di dalam dunia ilmu bahasa dan tata bahasa Indonesia. Menurutnya, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Diksi ini meliputi gaya bahasa, ungkapan, serta pilihan kata, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai pengertian diksi. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai fungsi diksi yang akan dijelaskan oleh Umi. Kepadanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum. Saya akan menerangkan tentang beberapa fungsi diksi. Yang pertama, diksi memudahkan pembaca dan pendengar memahami apa yang ingin disampaikan oleh pembicara dan penulis. Yang kedua, kata menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, diksi mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara pembicara dengan penerimanya. Yang keempat, dalam pembuatan cerita, diksi yang bagus dan sesuai digunakan untuk memperindah kalimat, sehingga cerita dibuat menjadi lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar, waktu, serta alur cerita. Yang kelima, diksi menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, diksi membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan mengenai fungsi diksi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bagaimana syarat penggunaan diksi yang tepat. Materi itu akan dijelaskan oleh Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadlan. Perkenalkan, nama saya Aulia Justina Arsy. Di sini saya akan menyampaikan beberapa syarat diksi. Syarat-syarat diksi. Agar cerita yang dihasilkan lebih menarik, maka diksi atau pilihan kata yang baik juga harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, ketepatan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarangan juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menemukan bentuk yang pas dengan situasi serta nilai rasa para pembacanya. Terakhir, dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang lebih jelas, mudah dimengerti, dan lebih efektif. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai bagaimana syarat penggunaan diksi yang tepat. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai
apa saja jenis-jenis diksi yang akan dijelaskan oleh Tripangga. Kepadanya dipersilahkan. Nama saya Tripangga Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis diksi. Diksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya ada dua. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Yang kedua ada makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan yang sebenarnya. Lalu diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal ada 5. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Yang ketiga ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Yang keempat ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan pola yang berbeda, namun lafalnya sama. Yang kelima ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan atas penjelasan materinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita. Diksi juga memiliki fungsi untuk memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Diksi juga memiliki beberapa syarat yang tadi udah jelaskan oleh Aulia. Kemudian mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.